وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita jumpa lagi dalam episode 1 Nabi Adam alaihissalam seri keempat. Sebelum kita memulai kisahnya, mari besarkan channel dakwah ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui seri 1, 2, dan 3, kita telah mengetahui siapa Adam, bagaimana proses penciptaannya, dan dari mana sumber ilmu pengetahuannya. Dalam seri 4 ini, kita akan menggali siapakah Hawa, siapakah manusia pertama yang tinggal di surga, dan semua itu akan terungkap dalam seri keempat berjudul Adam, Hawa, dan Surga. Kami mengajak kalian semua untuk membuka Al-Quran. Mari kita lihat surat An-Nisa ayat 1 dan surah Al-A'raf ayat 189. Untuk berhujjah, kami memilih Quran surat An-Nisa ayat 1. Mari sama-sama kita simak. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat ini mengandung makna. Pertama, perintah kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri yang satu. Yang dimaksud dengan diri yang satu adalah Adam. Ketiga, Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Yang dimaksudnya adalah Adam. Sedangkan yang dimaksud dengan pasangannya adalah Hawa. Keempat, dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sangat banyak. Yang dimaksud dengan daripada keduanya adalah Adam dan Hawa. Kelima, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan atas namanya kamu saling meminta satu sama lain. Keenam, perintah memelihara hubungan silaturahim. Ketujuh, Allah selalu menjaga dan mengawasi manusia. Dalam surah dan ayat ini tidak disebutkan nama Adam, tetapi nama Adam disebutkan dalam Al-Quran di banyak surah dan ayat. Antara lain, surah Al-Baqarah ayat 31, 33, 34, 35, dan 37. Surah Al-A'raf ayat 11,
dan ayat 19. Surah Al-Isra ayat 61. Surah Toha ayat 116, 117, 120, dan 121. Surah-surah dan ayat-ayat itulah yang menjadi hujjah bahwa yang dimaksud dengan diri yang satu adalah Adam. Dan yang dimaksudnya dari kalimat Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, makanya yang dimaksud adalah Adam. Dan yang dimaksud dengan daripada keduanya adalah Adam dan pasangannya. Bagaimana dengan Hawa? Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang penciptaan Hawa. Nama Hawa juga tak disebut secara tersurat dalam Al-Quran. Karena itu, kami menggali dari berbagai literatur tentang Hawa. Setelah diteliti dan memahaminya, maka jadilah kesimpulan bahwa setelah Adam diajarkan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam disibukkan dengan segala sesuatu yang baru baginya. Berbagai aktivitas yang lahir dari kehendak ruh dan nafsu, kemudian menggerakkan jasad, berbicara, minum, makan, duduk, berjalan, melompat, berlari, dan berbagai macam kegiatan. Kelak kegiatan ini menjadi kegiatan manusia pada umumnya. Rutinitas dari itu ke itu terus berulang. Manusia memang cepat bosan dengan pengulangan-pengulangan. Kebosanan berdampak kegundahan. Kegundahan melahirkan kesepian. Memang begitulah karakter manusia sejak manusia pertama hingga keturunannya. Allah Maha mengetahui apa yang dirasakan Adam. Karena sebelum semesta diciptakan, Allah telah memerintahkan pena atau kalam untuk mencatat semua peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Peristiwa itu dicatat kalam di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum semesta diciptakan Allah. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sehingga tak ada peristiwa yang nyata maupun yang gaib yang terjadi kepada ciptaannya yang tidak diketahuinya. Begitu pula dengan suasana batin Adam. Kita kembali kepada kisahnya. Peristiwanya dimulai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Adam ilmu pengetahuan. Adam berjalan-jalan di surga dan melakukan berbagai aktivitas. Dia merasa lelah, bosan, dan kesepian. Dia merebahkan dirinya, lambat laun dia tertidur. Saat bangun, dia terkejut. Ternyata ada seorang manusia yang duduk di samping dekat kepalanya. Dan sesaat kemudian diketahui, seorang manusia itu adalah wanita bernama Hawa. Kisah itu dinukil dari hadis yang diriwayatkan As-Suddi. Dari sejumlah sahabat mereka mengatakan, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Adam berjalan di sana seorang diri, tanpa seorang istri mendampingi agar bisa merasa senang. Adam lalu terlelap sesaat. Setelah bangun, ternyata ada seorang wanita duduk di dekat kepalanya. Ia diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Adam bertanya, "Kamu siapa?" "Aku seorang wanita," jawab Hawa. "Kenapa kau diciptakan?" tanya Adam. "Agar kau merasa senang pada aku," jawab Hawa. Para malaikat kemudian bertanya kepada Adam, karena mereka tahu luasnya ilmu Adam. "Siapa namanya, wahai Adam?" Nabi Adam menjawab, "Namanya Hawa." "Kenapa disebut Hawa?" tanya para malaikat. "Karena ia diciptakan dari benda hidup," jawab Adam. Dari hadis tersebut
dapat kita simpulkan bahwa pertama, iblis diusir dari surga. Kisah tentang iblis akan kami sajikan dalam seri tersendiri episode ini. Dua, perempuan yang pertama kali diciptakan bernama Hawa. Dia adalah manusia kedua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pasangan Adam. Keempat, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tentang nama Hawa. Imam Nawawi meriwayatkan dalam Syarah Sahih Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Hawa dinamai begitu karena Hawa adalah ibu dari setiap kehidupan. Maka semua manusia berasal dari keturunannya, dari kandungan Hawa. Sebagian ulama berpendapat kata Hawa adalah nama wanita pertama, manusia kedua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa dianggap sebagai Ummul Basar, ibu umat manusia. Secara bahasa, arti Hawa adalah sesuatu yang hidup dan juga bisa berarti hasrat atau keinginan. Hawa yang berarti hasrat atau keinginan adalah sebuah nama yang pantas disematkan karena manusia diciptakan berdasarkan keinginan Allah untuk berkembang menjadi banyak manusia demi memakmurkan bumi menjadi khalifah di bumi. Itulah keterangan tentang nama Hawa. Kedua, tentang Hawa sebagai pasangan Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189. Mari sama-sama kita simak. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Ada kisah lain, dikisahkan seorang sejarawan Islam, murid Imam Suyuti, bernama Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi. Beliau menceritakan kisah Adam dan Hawa dalam kitab Bada'i al-Zuhur fi Waqa'i ad-Duhur. Inilah kisahnya. Ketika Nabi Adam turun dari mimbar, lalu beliau duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan Adam. Saat tidur, Nabi Adam bermimpi melihat Hawa sebelum diciptakan. Setelah melihatnya, Nabi Adam jatuh hati padanya. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Maka jadilah sama bentuknya. Dan kemudian Allah mempercantik ciptaannya melebihi 1000 bidadari. Hawa dan keturunannya lah secantik-cantiknya perempuan hingga hari kiamat nanti. Hawa mempunyai 700 ikatan pada rambutnya, tingginya sama dengan Adam. Allah memberi gelang dan perhiasan dari surga yang mengkilap melebihi sinar matahari. Setelah itu Adam terbangun dan tiba-tiba Siti Hawa sudah ada di sampingnya. Nabi Adam heran dan kagum. Kemudian jatuh cinta padanya. Lalu syahwat pun merasukinya. Dikatakan pada Nabi Adam
Jangan engkau lakukan. Engkau wajib memberinya mahar. Nabi Adam bertanya, apa maharnya? Allah menjawab, aku mencegah kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan dan itulah maharnya. Allah kemudian berfirman, berikanlah dia mahar. Adam bertanya, apa maharnya? Allah menjawab, bacakan sholawat pada nabiku dan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Adam bertanya, siapakah Muhammad itu? Allah menjawab, dia adalah anak cucumu nanti dan dialah adalah penutup para nabi. Andai bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Kemudian Allah menikahkan Adam dengan Hawa dan itu bertepatan hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Karena itulah disunahkan menikah pada hari Jumat. Setelah Adam menikah, Allah memberi wahyu kepada malaikat Ridwan sang penjaga surga untuk membuatkan perkemahan dan merias para wildan atau pelayan surga dan para bidadari. Nabi Adam dan Hawa lalu berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga dan mereka terdiam sebentar. Kemudian Allah memberi wahyu pada Adam, ini surgaku dan istana kemuliaanku. Masuklah kalian, makanlah apa yang ada sesuka hati kalian. Janganlah mendekat pada pohon ini, niscaya kalian tergolong orang-orang zalim. Malaikat yang jadi saksi atas pernikahan mereka kemudian mengantar Adam dan Hawa masuk ke surga. Kami mencoba meneliti kesohihan kisah itu. Namun, kami tak menemukan dalilnya. Sehingga kami berkesimpulan, kisah itu hanyalah sekedar kisah yang bernilai Israiliyat. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, berdasarkan kisah yang sudah disampaikan tadi, menjadi jelas bagi kita bahwa pada mulanya Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam, manusia pertama atau disebut manusia generasi pertama. Lalu Allah SWT menciptakan Hawa, manusia kedua atau disebut juga manusia generasi kedua. Hawa merupakan istri Adam. Lantas, di manakah mereka tinggal? Allah SWT memberitahu kita semua melalui Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 35. Mari kita simak. Ralat dimulai dari Allah SWT. Allah SWT memberitahu kita semua melalui Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 35. Mari kita simak. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35 mengandung makna. Pertama, Adam dan istrinya ditempatkan oleh Allah SWT di surga, menikmati segala kenikmatan surgawi.
Kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan Hawa mendekati pohon ini. Sahabat kisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyudahi kisah ini, ada sebuah hadis yang ditulis Ibnu Katsir dalam kitab Shahihnya dengan mengutip hadis dari kitab Shahihain dari Abu Hurairah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kau paksakan untuk meluruskannya, kau mematahkannya. Namun jika kau biarkan, ia akan tetap bengkok. Maka terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik. Matan hadis ini sesuai riwayat Imam Bukhari. Hikmah yang utama dari nas hadis ini, bahwa perempuan makhluk yang lemah, sesuai dengan bahan penciptaan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, sulit diluruskan dan mudah patah. Oleh karena itu, perlakuan pria kepada wanita tidak kasar dan hendaklah lemah lembut. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, dengan berakhirnya hikmah hadis tadi, maka usai sudah seri keempat episode 1 ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada seri kelima, berjudul Adam Hawa diusir dari surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.